Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran infrastruktur jaringan. Sebelumnya kita sudah belajar tuh tentang VLAN dan Bapak sudah mempraktekannya di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita masuk ke materi baru yaitu routing. Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai routing, kita harus ketahui dulu apa itu routing. Oke, yang pertama, pengertian routing adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Jadi kalau bisa dianggap itu routing itu kayak kurir. Jadi kalau kurir itu kan bisa kemana aja tuh, bisa ke RT 4 atau RT 5, bisa pindah-pindah. Nah, itu yang menghubungkan. Misalnya nih, RT 4 mau ngirim sesuatu ke RT 5. Nah, itu melalui kurir kan. Jadi dari kurir kirim ke RT 5. Nah, itu routing tuh begitu. Tapi hardware router. Jadi dari satu komputer yang alamatnya berbeda, dan RT-nya berbeda dan RW-nya berbeda, itu mau ngirim ke RT yang berbeda juga, RW-nya berbeda, kelurahan yang berbeda. Itu bisa terhubung menggunakan routing atau router yang menggunakan hardware router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta jalur atau disebut tabel routing. Untuk kurir juga dia menggunakan peta atau Google Maps segala macam kan. Jadi sama analoginya. Oke, di sini sekarang ada tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Jadi itu kayak roadmap, kayak petanya. Ini loh daerah sini begini 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 begini. Nah itu ntar router yang sebelahnya itu bisa tahu, oh daerahnya begini ya, oke. Nah, ntar jadi router yang satunya tuh bisa ngirim ke tempat yang router yang lain, jadi bisa saling berkomunikasi. Oke. Lanjut. Di sini ada router dinamis dan statis. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirimkan paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar nih bagaimana untuk mencapai tujuan. Ada dua, ketika router menggunakan router dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Jadi router dinamis itu kalau kita masang router yang baru, dia otomatis akan belajar dari router yang sudah terpasang. Tapi kalau misalnya routernya statis, network administrator nih berperan besar mengkonfigurasi informasi jaringannya yang ingin dituju secara manual. Terus, jika rute yang digunakan adalah statis nih, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrasi jaringan harus memasukkan satu masukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Topologi itu kan Bapak udah jelasin ya, topologi itu kan kayak struktur bangun jaringan itu seperti apa. Bisa topologi ring, bus, star, dan lain-lain. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis nih, maka kan sangat membuang waktu. Karena kan dia kalau misalnya skalanya udah besar, administrator jaringan mau nggak mau harus selalu update tuh tabel routingnya. Oh, ini ada yang baru nih. Berarti dia harus update terus. Karena itu static routing hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Jadi kayak nggak terlalu besar, kayak udah bukan perusahaan, jadi kayak skala-skala kecil aja. Nah, sedangkan nih untuk routing dinamis biasanya diterapkan di jaringan skala besar karena semua sudah serba otomatis. Jadi membutuhkan kemampuan lebih dari administratornya. Nah, mungkin itu saja penjelasannya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.